Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak sekalian, selamat berjumpa lagi dengan kami, guru-guru kamu di sekolahan. Yang pertama, mari kita tetap bersyukur kepada Allah di masa pandemi ini kita masih sehat walafiat. Yang kedua, mari kita bersalat kepada Rasulullah SAW. Beliaulah yang menjadi guru kita, guru di atas guru. Jadi seluruh umat Islam ini jika diurutkan, keilmuannya pasti melalui jalur Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah guru kita semuanya. Maha guru kita semuanya, pembimbing kita. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang etika atau akhlak mulia. Bagaimana kita berperilaku sopan santun kepada guru kita di sekolahan dan orang tua kita di rumah. Dari pertemuan ini nanti harapan kita bisa melaksanakan, bisa beretika, bisa berakhlak yang mulia, berakhlak yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, mendapat ridho Allah lewat kita berperilaku yang baik kepada orang tua dan guru kita. Itu tujuannya. Jadi setiap ilmu itu selayaknya kita amalkan. Itu supaya ilmu kita bermanfaat. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, Islam sangat menganjurkan, sangat memerintahkan ke kita semua agar kita ini menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang baik, yang selalu menebarkan kebaikan. Maka naskah-naskah atau firman Allah dalam Al-Quran pun mengajari kita agar kita ini berbuat baik kepada kedua orang tua dan hormat kepada guru kita. Di antaranya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 23 sampai 24. Silakan nanti ditulis, bisa dilihat ini. Bisa juga nanti dilihat di Al-Qur'annya. Kita bacakan ya. Silakan diperhatikan dan kita nanti baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ini ayat Al-Quran dalam surat Al-Isra, ayat 23, ayat 24. Kita baca terjemahannya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya atau dalam bahasa kita hus, atau bahkan yang kata-kata ungkapan lainnya, kata-kata yang menyakitkan hati. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, ini sudah jelas sekalian ya. Anak-anak sekalian, saudara sekalian, bahwa orang tua begitu mulia di hadapan Islam,
dan kita sebagai anaknya diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sudah banyak contoh-contoh di dunia nyata ini yang melegenda, bahkan menjadi mitos. Kalau di zaman Bani Israel dulu ada seorang anak soleh namanya Jurej, saudara sekalian. Jurej ini sangat soleh sekali, tapi dia ini melakukan satu kesalahan. Kesalahannya sebenarnya menurut ukuran kita ini kecil, sangat kecil. Tapi di mata Allah sangat besar. Apa kesalahannya? Jurej ini dipanggil ibunya tapi tidak segera menjawab. Saat itu kondisi Jurej sedang melaksanakan sholat. Ini kisah ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Silakan nanti kalau punya kitabnya silakan dilihat. Jadi Jurej ini seorang soleh, pemuda soleh, dia ini sedang melaksanakan sholat sunnah. Nah ibunya tidak tahu, akhirnya ibunya memanggil anaknya itu, Jurej, dipanggil 3 kali, diam saja Jurej. Sebenarnya Jurej ini sudah galau, anak sekalian. Galau, apakah ini membatalkan sholat untuk menjawab ibu, ataukah melanjutkan sholat dan diam saja karena khusyuk menjalankan sholat. Sampai 3 kali, sampai akhirnya dia tidak jawab karena sholat tadi. Maka ibunya jengkel sekalian, jengkel dan keluarlah, kalau istilah kita itu shot atau sumpah serapah, bahwa Jurej nanti pasti akan digonda, difitnah oleh seorang wanita gitu, dan rumah ibadahnya akan dihancurkan orang. Maka sungguh ini kemudian di akhir kisah itu disebutkan bahwa Jurej akhirnya difitnah seorang wanita nakal, kemudian dia dituduh zina sehingga musolah tempat dia ibadah akhirnya hancur, dihancurkan masyarakat. Masyarakat setelah tahu bahwa bukan Jurej yang menzinahi, itu akhirnya menyesal masyarakat saat itu. Ingin membangunkan Jurej itu musolah dari emas, tapi Jurej tidak mau. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua ada juga Alqamah kalau nggak salah anak sekalian ya. Alqamah ini seorang laki-laki juga sahabat Nabi yang konon itu dia itu lebih menyayangi istrinya daripada ibunya. Akhirnya menjelang ajalnya Alqamah ini kemudian sulit mati. Nyawanya seakan ditarik ulur oleh malaikat. Akhirnya dia mendapat siksaan yang berat. Maka Nabi Muhammad melihat sahabatnya yang seperti itu, kemudian Nabi Muhammad bilang kepada ibunya bahwa Alqamah ini akan dibakar karena tidak mati-mati. Nah itu. Alqamah bisa mati setelah ibunya memaafkan. Nah itu. Jadi luar biasa ini seorang ibu. Juga ada mitos di masyarakat kita, anak sekalian, mitos Malin Kundang itu kan. Malin Kundang itu kan mitos di Sumatera Barat, bahwa ada seorang pemuda yang tidak mengakui keberadaan ibunya. Akhirnya ibunya ini murka dan berdoa sama Tuhan. Akhirnya kapal Malin Kundang tenggelam dan Malin Kundang sendiri menjadi batu. Nah itu. Itu akibat durhaka kepada orang tua. Nah, di ayat ini anak sekalian, surat Al-Isra ayat 17 ayat 23 sampai 24 ini Allah sudah menegaskan posisi kedua orang tua itu nomor 2 setelah kita beribadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu memerintahkan Allah ta'budu illa iya, hendaklah engkau beribadah hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua ihsana, berlaku baik. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jikalau salah satu keduanya atau kedua-duanya
sampai usia lanjut dan ikut kepadamu, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah engkau mengatakan ah. Perkataan ah itu kan kecil sekali, anak sekalian ya, kecil sekali dan seakan-akan remeh sekali. Perkataan yang remeh yang bisa menyakitkan saja tidak boleh, apalagi perkataan yang keras, perilaku yang keras. Nah, intinya apa? Intinya adalah kita ini jangan menyakiti orang tua. Kita diperintahkan untuk qaulan karima. Hendaklah kita itu berkata dengan perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Wahfid lahuma janahad dhulli, dan hendaklah engkau itu dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Nah ini. Jadi kalau kita ada di hadapan orang tua kita, kita berlaku kasih sayang. Kalau orang Jawa itu mengatakan tidak boleh nungkuli. Kita bicara dengan orang tua kita dengan lemah lembut. Kalau orang tua kita sedang bicara, kita dengarkan. Tidak boleh kita kalau kemudian bicaranya itu kerasnya melebihi kerasnya orang tua kita. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah. Nah ini sekalian doa untuk mendoakan orang tua. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil. Nah ini. Anak sekalian, di samping hadis ini ada juga itu perilaku yang harus kita laksanakan terhadap orang tua kita. Di antaranya juga terdapat dalam surat Luqman itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan Allah berwasiat kepada manusia biwalidayhi terhadap perihal kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu, ibunya yang sudah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dalam kondisi derita di atas derita, wa fisalu fi amaini, dan menyusuinya sampai menyapehnya hingga 2 tahun, anishkurli wali walidai, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi kondisi ibu kita sudah wahnan ala wahnin, derita di atas derita tatkala menyusui kita. Selain ayat Al-Quran, ada juga hadis-hadis Nabi sekalian. Dari Imam Tirmidzi, beliau meriwayatkan an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidaini. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidaini, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Jadi luar biasa ini. Seakan-akan dan jadi kenyataan ini sungguhan. Kehendak orang tua itu adalah langsung menjadi kehendak Allah. Hadis yang lainnya lagi, an Abdullah bin Mas'udin qala
Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha thumma qala thumma ayu qala birrul walidaini qala thumma ayu qala al jihadu fi sabilillah. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, jadi Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Nabi, anak sekalian ya. Sahabat Nabi itu orang yang hidup di masa Nabi dan pernah menjumpai Nabi, itu namanya sahabat. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan mana yang paling dicintai oleh Allah, wahai Rasul? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala, kemudian bertanya lagi Abdullah bin Mas'ud ini, summa ayyu, kemudian amalan apa lagi? Qala, Rasulullah menjawab, summa birrul walidaini, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala, bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi? Qala, Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillahi. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini anak sekalian ya, hadis ini pernah dipraktikkan oleh para sahabat. Jadi suatu ketika ada sahabat yang sangat bersemangat sekali untuk ikut jihad fi sabilillah. Jadi saat itu kalau enggak salah Rasulullah ingin akan melakukan penyerangan ke benteng Tabuk. Maka para sahabat kemudian berkumpul. Kemudian ada seorang sahabat yang masih muda belia itu kemudian ikut. Saya ikut, wahai Rasulullah. Setelah itu, apakah kamu punya orang tua? Punya, wahai Rasulullah. Mohonlah izin dulu kepada kedua orang tuamu. Gitu. Jadi posisi berbakti kepada kedua orang tua ini adalah jihad, melebihi jihad fisabilillah. Maka anak-anak sekalian, saudara sekalian, kita kalau masih punya orang tua, bersyukurlah. Mari kita syukuri dan mari kita gunakan sebagai lahan jihad kita. Gitu. Nah, bagaimana kalau orang tua itu ternyata memerintahkan kita tentang sebuah perkara yang kemudian bertentangan dengan perintah Allah? Ini solusinya, jawabannya adalah dalam surat Luqman itu disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa qul lahumā qawlan karima. Apabila orang tuamu itu memaksamu untuk menyekutukan aku, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taati keduanya. Nah ini. Jadi kita tetap taat kepada orang tua itu dalam koridor taat kita kepada Allah. Kalau orang tua memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan sampai kita ini melaksanakan. Jangan sampai kita melaksanakan. Kita harus menomorsatukan perintah Allah. Ada seorang sahabat Nabi yang ini patut kita jadikan contoh. Anak sekalian ya, ini nanti silakan dicari kisah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda Yaman, hidup di masa Nabi Muhammad, tapi beliau tidak pernah menjumpai Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ketika Uwais Al-Qarni ke Madinah, ingin menjumpai Nabi Muhammad sedang pergi berperang. Maka saat itu tidak menjumpai Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tahu
kualitas tentang Uwais Al-Qarni ini. Ini diantaranya hadisnya seperti ini ya, sekalian ya. Disebutkan dalam hadis Nabi, telah menceritakan kepadaku Sa'id Al-Jurayj dari Abu Nadrah dari Usair bin Jabir bahwa penduduk Kufah mengutus beberapa utusan kepada Umar bin Khattab, dan di antara mereka ada seorang yang biasa mencela Uwais. Maka Umar berkata, apakah di sini ada yang berasal dari Qoron? Kemudian orang itu menghadap Umar. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya akan datang kepadamu seorang laki-laki dari Yaman yang biasa dipanggil dengan Uwais. Dia tinggal di Yaman bersama ibunya. Dahulu pada kulitnya ada penyakit belang berwarna putih. Kemudian dia berdoa kepada Allah, dan Allah pun menghilangkan penyakit itu, kecuali tinggal sebesar uang dinar atau dirham saja. Barang siapa di antara kalian yang menemuinya, maka mintalah kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Telah menceritakan kepada kami Hamad, yaitu Ibnu Salamah dari Sa'id Al-Jurayj melalui jalur ini, dan dari Umar bin Khattab dia berkata, ini hadis dalam kitab Sahih Muslim nomor 2542 anak sekalian ya. Jadi nanti silakan dicari kisah Uwais Al-Qarni ini. Ini pertemuan Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni anak sekalian. Telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Usair bin Jabir, dia berkata, ketika Umar bin Khattab didatangi oleh rombongan orang-orang Yaman, ia selalu bertanya kepada mereka, apakah Uwais bin Amir dalam rombongan kalian? Hingga pada suatu hari Khalifah Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais seraya berkata, apakah kamu Uwais bin Amir? Uwais menjawab, iya benar, saya adalah Uwais. Khalifah Umar bertanya lagi, kamu berasal dari Murad dan Qoron? Uwais menjawab, iya benar. Selanjutnya Khalifah Umar bertanya lagi, apakah kamu pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar mata uang dirham pada dirimu? Uwais menjawab, iya benar. Khalifah Umar bertanya lagi, apakah ibumu masih ada? Uwais menjawab, ya ibu saya masih ada. Khalifah Umar bin Khattab berkata, hai Uwais, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman yang berasal dari Murad, kemudian dari Qoron. Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar uang. Nah, ini pertemuan Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni. Ini diantara perilaku Uwais Al-Qarni yang patut kita contohkan sekalian. Uwais Al-Qarni ini mengingat diistimewakan sekali oleh Rasulullah dalam hadisnya, pesannya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ingin memberi fasilitas, misalnya memberi surat pengantar. Apakah aku perlu membuatkan surat khusus kepada pejabat Kufah? Uwais bin Amir menjawab, saya lebih senang berada bersama rakyat jelata ya Amirul Mukminin. Pada tahun berikutnya, seorang pejabat tinggi Kufah pergi melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Selesai melakukan ibadah haji, ia pun pergi mengunjungi Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah pun menanyakan tentang berita Uwais kepada pejabat itu, menjawab, saya membiarkan Uwais tinggal di rumah tua dan hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Sesungguhnya Umar kemudian berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW, kelak Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman. Ia berasal dari Murad dan kemudian dari Qoron. Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal besar mata uang. Nah, istimewanya Uwais ini sekalian, jadi Uwais ini sanggup
menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Dia pergi dari Yaman ke Mekah itu kan jauh ya. Kalau zaman dulu mungkin ada sebulan perjalanan itu. Nah, kemudian ketika melaksanakan ibadah haji, Uwais Al-Qarni gendong ibunya. Nah, bagaimana dengan orang tua? Dengan itu tadi, hakikatnya kita berbakti dengan orang tua kita. Jadi kita diusahakan, mumpung kita masih hidup ini, supaya dapat keberkahan hidup dan kesuksesan, harus berani, harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita itu tingkahnya membuat orang tua kita kecewa. Apalagi terhadap urusan-urusan yang sepele. Jangan sampai kita ini memberatkan orang tua. Di antara manfaat hormat dan patuh kepada orang tua adalah satu, berbuat baik pada orang tua itu merupakan amalan yang utama. Bahkan lebih utama dari jihad fisabilillah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua mengantarkan kita mendapat ridha Allah. Dan hadisnya tadi disebutkan ridallahi fi ridal walidaini wa suhtillahi fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Berbuat baik pada kedua orang tua dapat menghindari dari murka Allah. Nah ini, jadi kita akan dapat ridho dari Allah. Salah satu sebab diampuni dosanya. Kita akan diampuni dosanya kita oleh Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua menjadi sebab masuknya surga. Ini ada hadis sesuai dengan hadis Nabi dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu an, bahwasanya Jahimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk berperang dan saya datang ke sini untuk minta nasihat pada Anda." Maka Rasulullah bersabda, "Apakah kamu masih memiliki ibu?" Orang itu kemudian berkata, "Iya, masih punya." Rasulullah bersabda, "Surga itu di bawah telapak kaki ibu." Jadi dalam berjihad fisabilillah pun kita dianjurkan untuk dapat restu orang tua, dapat restu ibu. Yang kedua, sekalian ya, hormat dan patuh pada guru. Kita tahu bahwa kita ke sekolahan ini, kita mendaftar menjadi murid di sebuah lembaga pendidikan itu, kita hakikatnya kita itu beriktikad untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan ridha Allah dengan ditemani oleh guru-guru kita. Hakikatnya ilmu adalah miliknya Allah. Guru-guru kita itu diberi oleh Allah ilmu pengetahuan sebagai amanah. Maka tatkala guru-guru kita menyampaikan amanah, kita harus ridha. Nah ini. Jadi guru mempunyai dua tugas yang mulia, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter beserta didik. Dalam kajian Islam, guru itu disebut murabbi, mu'alim atau mu'adib. Jadi guru itu menjadi wasilah sampainya ilmu kepada kita. Guru itu diantaranya adalah termasuk, kalau bahasa Arab itu disebut alimun. Ini ada ayat yang menunjukkan ketinggian seorang mu'alim, anak sekalian, seorang guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami muhtalifun alwanuh. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami muhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur.
Surat Fatir ayat 25. Surat Fatir ayat 28. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampuni. Jadi anak sekalian, hakikat ilmu itu semuanya nanti akan bermuara pada pengetahuan Allah yang Maha Esa, untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatullah. Mengajarkan ilmu kepada siapa saja itu pun jihad fisabilillah. Kita anak sekalian datang ke sekolahan mendengar itu pun jihad fisabilillah, karena dengan niat mencari ilmu pengetahuan. Demikian juga tatkala jika nanti suatu saat anak sekalian ke sekolahan, madrasah kita, sekolahan kita, kemudian menjumpai orang-orang yang mengajarkan, yang dalam struktur pegawai sekolah itu disebut guru dan karyawan, itu harus tetap kita hormati. Karena apa? Itu semuanya menjadi wasilah lancarnya kita dalam menuntut ilmu. Maka jangan sampai kemudian meremehkan anak sekalian ya. Jangan sampai meremehkan. Walaupun misalnya ada di antara guru-guru kita itu yang kalau nerangkan itu membuat kita bingung, misalnya. Itu karena, atau ada di antara guru-guru kita itu yang kalau menerangkan itu malah membuat kita ngantuk karena keterangannya bulat misalnya. Atau menjadikan kita ini kurang sreg. Atau ternyata guru kita itu punya cacat dan celah. Sikap kita bagaimana? Sikap kita harus tetap hormat kepada mereka itu. Karena mereka adalah guru-guru kita. Kita harus sadari bahwa mereka adalah manusia. Manusia itu juga punya salah dan khilaf. Jadi kalau ada salah dan khilafnya kita maafkan. Tapi sikap kita harus tetap hormat dan patuh selama perintahnya itu tidak melanggar perintah Allah, begitu. Misalnya ada guru yang pelajarannya membuat kita tidak bisa, pelajarannya sulit, sehingga dalam menyampaikan itu terus dia keras. Kita harus sabar, itu harus sabar. Kita harus ridho, karena bisa jadi jika kita sekarang ridho terhadap guru kita, terhadap pelajaran, ingat ilmu, semuanya ilmu adalah miliknya Allah. Jika sekarang kita ridho walaupun belum paham, insya Allah suatu saat akan difahamkan oleh Allah. Ini ada contoh-contoh perilaku yang soleh, perilaku baik, akhlak baik dari para sahabat dan orang-orang alim zaman dahulu, anak sekalian, yang patut kita contoh. Di antaranya, guru menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi adalah Abu Ruh, bapak rohani bagi peserta didik. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Miskawai, guru berfungsi sebagai orang tua, bapak rohani, orang yang dimuliakan dan kebaikan yang diberikan adalah kebaikan ilahi. Ia mengantarkan peserta didik menjadi arif, menunjukkan kehidupan dan kenikmatan yang abadi, yaitu surga. Dalam hubungannya dengan guru, perlu kita menyimak yang diungkapkan Ali bin Abi Thalib, sekalian ya. Siapa yang pernah mengajarkan aku satu huruf saja, maka aku siap menjadi budaknya. Karenanya Ali bin Abi Thalib dijuluki dengan Babul Ilmi, pintunya ilmu. Jadi anak sekalian, anak-anak tentu mengenal siapa itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin keempat. Jadi setelah Nabi wafat, Abu Bakar menjadi Khulafaur Rasyidin, kemudian itu Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, setelah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini menantu Nabi
sekaligus mingsanan Nabi, saudara sepupunya Nabi. Tatkala Nabi Muhammad hijrah, Ali bin Abi Thalib yang tidur di ranjangnya Nabi. Kita tahu bahwa saat itu suasana sangat genting sekali. Orang yang tidur di ranjangnya Nabi berarti siap mati itu, anak sekalian ya. Karena apa? Rumah Nabi Muhammad saat itu sudah dipagar betis oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy yang membawa pedang, membawa tombak. Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Nabi berarti dia sudah siap mati. Nah ini Ali bin Abi Thalib. Yang patut kita catat dari Ali bin Abi Thalib tadi, siapapun yang pernah mengajarkan aku satu huruf saja, maka aku siap menjadi budaknya. Nah ini kan luar biasa. Ini menunjukkan apa? Ali bin Abi Thalib, orang yang arif itu sangat patuh kepada gurunya, sangat menghormati gurunya. Bagaimana dengan kita? Nah, ini silakan bertanya. Menurut Ali lagi, apabila bertanya maka diberikan apa yang ditanyakan. Sebaliknya kalau diam maka tidak akan mendapatkan sesuatu. Dalam keadaan tertentu Ali merasa malu bertanya kepada Rasulullah. Padahal ia ingin bertanya, maka ia pun minta kepada sahabat yang lain untuk menanyakan apa yang ingin ditanyakan kepada Rasulullah. Kita juga bisa belajar kepada Abdurrahman bin Al-Qasim, murid Imam Malik. Ia mengatakan, aku mengabdi kepada Imam Malik selama 20 tahun. 2 tahun diantaranya untuk mempelajari ilmu dan 18 untuk mempelajari adab. Jadi ini, makanya di pertemuan pertama ini anak sekalian, kita belajar adab kita terhadap guru kita bagaimana. Karena adab kita nanti kalau sopan santun kita nanti kalau sudah betul, insya Allah ilmu kita berbarokah. Insya Allah Allah akan memberi kita ilmu dari sisi Allah. Makanya adab ini lebih penting daripada isi ilmunya sendiri. Intinya jangan sampai meremehkan guru. Manfaat hormat dan patuh kepada guru. Di antara manfaat hormat dan patuh kepada guru adalah ilmu yang telah diterima akan lebih bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. 2. Memudahkan dalam memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Karena dengan hormat dan patuh kepadanya, maka guru dengan senang hati menjelaskan materi pembelajaran. 3. Guru akan selalu mendoakan peserta didik dalam setiap doanya, agar diampuni segala dosanya dan diberi kemudahan dalam menjalankan amanah. Nah, ini manfaat hormat dan patuh kepada guru. Makanya anak sekalian, di pertemuan pertama ini mari kita camkan adab kita kepada guru harus mulia. Jangan sampai kita meremehkan guru kita. Nah ini bagaimana yang pertama? Cara berbakti kepada orang tua. Ada beberapa cara kita dalam berbakti kepada kedua orang tua. 1, nah ini patut dicamkan dan dipraktekkan ini. Sebelum berangkat sekolah, bersalaman dengan orang tua memohon doa restu. Kita cari orang tua kita minta restunya, mohon didoakan Bu, Bapak supaya anaknya sukses. Bismillah. Sambil berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya. Yang kedua, bertutur kata yang sopan dengan kedua orang tua baik di rumah maupun di luar rumah. Yang sopan bertutur kata dengan orang tua ya. Lemah lembut. Jangan sampai teriak. Kalau ada perlu harus mendekat kepada beliau kemudian berkata dengan suara yang sopan, jangan sampai berteriak. Yang ketiga, membantu kedua orang tua di rumah. Membantu kedua orang tua. Nah, sekalian ya. Jadi yang putri-putri
Jika sudah bangun tidur, segera bangun tidur jam 4:30 gitu ya. Subuh 4:30, segera ambil air wudhu, kemudian sholat subuh, kemudian cari ibunya di mana. Oh, ternyata di dapur, ya sudah, bantu di dapur, bantu kora-kora dan sebagainya. Jangan sampai ibunya itu kerja sendirian, sementara sekalian cuma main HP dan sebagainya. Terus nyapu rumah, jaga kebersihan, gitu ya. Insya Allah dengan kita berperilaku seperti itu, suka membantu itu tadi, menjadikan orang tua kita menjadi ridho dan Allah akan melapangkan rezeki kita, memberikan keberkahan kita, hidup kita. Berikutnya, melaksanakan amanah orang tua untuk belajar dengan giat. Jadi bersyukurlah kita kalau kemudian masih punya orang tua, sehingga ada orang yang mensupport kita dalam belajar. Yang kelima, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam aspek kehidupan, tentunya dengan catatan selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Patuh sama orang tua, patuh sama beliau selama ajarannya, selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan orang tua. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Yang keenam, mendoakan kedua orang tua. Nah ini, di ayat tadi sudah disebutkan, mendoakan orang tua adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan berilah kasih sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Nah ini, jadi seperti itu. Minimal kita mendoakan orang tua setiap sholat, sehabis sholat 5 waktu. Yang ke-8, merendahkan diri di hadapan orang tua dengan penuh kasih sayang. Merendahkan diri maksudnya, jika ada orang tua kita duduk, kita jalan dengan nuwun sewu sambil merendahkan tangan, gitu ya. Jika orang tua duduk, kita duduk di lantai, kita duduk di meja, kita duduk di kursi, kita harus segera turun dan menyamakan diri dengan orang tua kita. Jangan sampai kita itu duduk di kursi, orang tua duduk di lantai, itu enggak sopan. Berikutnya, mendahulukan berbakti kepada ibu, setelah itu baru ayah. Jadi ini hormat dan patuh kepada ibu kita utamakan, baru kepada ayah. Karena dalam surat Luqman kan disebutkan kan, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, itu kan. Ibunya sudah mengandungnya, derita bertambah-tambah derita, wa fisalhu fi amaini, dan menyapihnya sampai 2 tahun. Ada hadis dalam kitab Adabul Mufrad, anak sekalian kalau enggak salah. Ada sahabat itu yang bertanya kepada Nabi, ayyul abarru ilaiha ya Rasulullah. Siapakah di antara orang tua yang aku bakti, aku berbuat baik, berbakti kepadanya, wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu, summa ayu, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu, summa ayu, kemudian siapa lagi? Ummuka, summa ayu, abaka, bapakmu. Jadi di sana Nabi Muhammad menegaskan 3 kali berbakti kepada ibu, sekali berbakti kepada bapak. Itu di antara berbakti kepada bapak. Nah, bagaimana kalau berbakti kepada
kedua orang tua atau orang tua yang sudah wafat, yang pertama merawat jenazahnya dengan baik, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Jadi kewajiban-kewajiban terhadap jenazah kita tanggung sebagai anaknya. Yang kedua, mendoakan orang tua, Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan doa-doa yang lain yang lebih panjang lebih baik dibacakan. Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua dengan selalu berbuat baik. Kita jaga nama baik kita, jangan sampai mencemarkan nama keluarga. Karena kita kalau berbuat maksiat itu pasti akan ditanyai. Itu misalnya namanya ada seorang anak namanya Amir ya. Amir itu anaknya itu toh, gitu kan. Pasti disangkut pautkan dengan orang tuanya. Makanya cara kita berbuat baik pada orang tua ya kita menjaga nama baik kita. Syukur kita menjadi orang baik sehingga orang tua kita pun tersangkut-sangkut dengan kebaikan kita. Misalnya siapa Pak Yai itu? Oh Pak Yai itu tuh si Rahman anaknya itu loh. Oh iya. Orang tuanya kan jadi tersangkut-sangkut baik. Melaksanakan amanah orang tua untuk belajar yang sungguh-sungguh. Berikutnya, menjalin silaturahim yang sudah dijalin orang tua waktu masih hidup. Yang ketujuh, menunaikan janji kedua orang tua selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini cara berbuat baik pada orang tua. Bagaimana cara berbuat baik pada guru? Di antara cara berbuat baik pada guru yang masih mengajar di sekolah. Ini satu, saat bertemu di sekolah ataupun di luar sekolah, menyampaikan senyum, salam, dan sapa. Senyum, salam, dan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Kemudian salam, jabat tangan. Kalau laki-laki, ya jabat tangan dengan guru laki-laki. Kalau perempuan, jabat tangan dengan guru perempuan. Karena apa? Karena Nabi dulu ada hadis yang menyatakan Nabi Muhammad itu lebih baik tangannya ditusuk dengan jarum daripada tangannya menyentuh tangan orang yang bukan mahramnya, wanita yang bukan mahramnya. Lah itu. Karena apa? Karena bisa jadi dengan jabat tangan itu nanti ada perasaan-perasaan tertentu yang menjalar ke hati kita. Oke lah, mungkin hati kita bisa terjaga. Tapi orang yang jabat tangan dengan kita, siapa yang bisa jamin? Nah itu kan. Jadi kita antisipasi saja, saling menjaga hati. Maka yang baik bagaimana? Laki-laki jabat tangan dengan laki-laki, perempuan jabat tangan dengan perempuan. Guru laki-laki jabat tangan dengan murid laki-laki, guru perempuan jabat tangan dengan guru perempuan. Lebih-lebih ini kalau masih muda sekalian ya. Jangan sampai timbul fitnah. Ada guru muda masih lajang, kemudian jabat tangan dengan murid perempuan yang juga masih lajang, yang keduanya sudah balik. Akhirnya apa? Terkenang-kenang terus hasil jabat tangan tadi. Itu bisa jadi. Makanya untuk menghindari itu, mari kita saling menjaga diri. Yang kedua, membantu menyiapkan persiapan pembelajaran di kelas. Nah ini piket ini harus wajib melaksanakan. Menyiapkan, menyapu, membersihkan, pokoknya mengatur ruang kelas itu supaya bisa nyaman untuk itunya bersama-sama, gitu ya. Jadi jangan sampai ruang kelas kotor sekali, nggak ada yang peduli. Wis yang bertugas piket telat, setelah itu yang datang duluan tidak ringan tangan karena menunggu yang piket datang, dilalah yang piket halangan datang semuanya.
Akhirnya apa? Kelasnya kotor dan pembelajaran tidak kondusif. Maka yang baik bagaimana? Kita ringan tangan membersihkan ruangan kita untuk belajar. Berikutnya yang ketiga, memperhatikan guru saat menjelaskan materi pelajaran. Kita dengarkan paparan dari Pak Guru itu. Kita catat, kita simak. Jadi tidak boleh kita kemudian ketika ada guru menerangkan kita main sendirian, ngobrol dengan teman kita, bikin gaduh, atau bahkan kalau zaman sekarang main HP sendiri, kemudian kita meremehkan, jangan sampai. Kita hormati guru kita. Jika ngantuk bagaimana? Ngantuk ya silakan cuci muka lah, cuci muka. Kalau karena sebuah hal sehingga kita harus istirahat bagaimana? Ya izin, gitu ya. Jangan sampai ke kelas malah bikin kisruh. Yang keenam, melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berbuat baik kepada guru yang sudah mengajar kita. Guru yang dulu menjadi guru kita, kemudian kita lulus, nah itu hakikatnya tetap saudara kita, tetap guru kita. Jangan sampai kemudian kita katakan sebagai mantan guru, jangan. Sekali ngajari kita, beliau adalah tetap orang tua kita, tetap orang yang berjasa pada kita. Maka etikanya adalah satu, apabila bertemu menyampaikan senyum, salam, dan sapa. Wah, senang sekali. Walaupun mungkin kita sudah menjadi orang yang berpangkat tinggi, guru kita selamanya tetap ngajar dari dulu, tetap seperti itu. Atau kita sudah punya mobil, sudah mewah, hidup mewah, guru kita masih jalan kaki ke sekolahan. Kita harus tetap hormat. Yang kedua, bertutur kata dan bersikap sopan dan santun. Sopan santun, ini akhlak. Jadi ya, pahalanya sangat besar sekali. Jadi nanti akhlak mulia ini sangat menentukan kesuksesan kita. Yang ketiga, menjalin silaturahim. Kita tetap berhubungan silaturahim dengan beliau. Yang dia mendoakan semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kesuksesan. Yang keenam, melaksanakan amanah yang diberikan untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, anak sekalian, ini semuanya tadi adalah materi tentang berbuat baik kita kepada orang tua dan guru. Mungkin ini dulu di pertemuan ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan karunia-Nya kepada kita sehingga bisa mengamalkan kita berbuat baik kepada orang tua dan guru. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.